Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan soal dan penerapan barisan dan deret matika. Berikut penjelasannya. Oke, materi selanjutnya soal dan penerapan barisan dan deret aritmatika ya. Tadi kan materinya, sekarang contoh soal-soalnya. Oke, yang pertama soal dan penerapan barisan dan deret aritmatika. Jangan lupa aritmatika itu kuncinya selisihnya atau bedanya itu harus sama semuanya. Oke, contoh 1. Di antara barisan berikut yang bukan merupakan barisan aritmatika. Yang bukan ya di sini, yang bukan barisan aritmatika. Oke, berarti yang bedanya nggak sama itu bukan aritmatika gitu ya. Oke, yang A 33, 27, 21, 15. Berarti 27 dikurangi 33 hasilnya min 6. 21 dikurang 27 hasilnya minus 6. 15 dikurang 21 minus 6. Oh, berarti bedanya minus 6 semua kan. Berarti bedanya minus 6. Berarti ini termasuk aritmatika bukan? Aritmatika dong ya, karena bedanya sama semua gitu ya. Yang B minus 30, minus 25, minus 20, minus 15. Berarti minus 25 ya kan, dikurang minus 30, berarti hasilnya 5. Minus 20 dikurang minus 25, hasilnya 5. Minus 15 dikurang minus 20, hasilnya 5 juga, berarti bedanya adalah 5. Oh, berarti yang B juga termasuk barisan aritmatika karena selisihnya sama semua di sini ya. Yang C setengah 1 3/2. 1 dikurang setengah hasilnya setengah. 3/2 dikurangi 1 hasilnya setengah, berarti bedanya setengah kan. Berarti ini termasuk barisan aritmatika. Kenapa? Karena selisihnya sama gitu ya. Oke, yang D 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ini 12 kurang 10 2, 14 kurang 12 2, 16 kurang 14 2. Berarti bedanya adalah 2. Karena sama semua, berarti yang D juga termasuk barisan aritmatika. Kita lihat yang E 3, 4, 9, 15. 3 ke 4, 4 kurang 3 1, 9 kurang 4 5, 15 dikurang 9 6. Oh, di sini kok selisihnya nggak sama ya, di sini 1, di sini 5, ini 6. Berarti bedanya berubah-berubah. Berarti apakah dia barisan aritmatika? Tentu bukan, karena di sini selisihnya tidak sama atau bedanya berubah-berubah. Berarti yang E bukan barisan aritmatika gitu ya. Lanjut, menentukan beda barisan aritmatika. Beda tuh selisihnya gitu ya. Di antara barisan aritmatika berikut yang memiliki beda minus 5 atau negatif 5 adalah yang mana nih ya kan? Coba yang A. Minus 30, di sini minus 25, minus 20, minus 15. Minus 2 nih, negatif 25 dikurang negatif 30 hasilnya 5. Negatif 20 dikurang negatif 25 hasilnya 5. Berarti bedanya 5. Bukan, karena mintanya adalah negatif 5. 10, 15. Berarti 15 dikurang 10 5. 20 dikurang 15 5 juga bedanya. Berarti bukan, mintanya negatif ya. 1/5 dikurangi 0 ya 1/5. 2/5 dikurangi 1/5 hasilnya 1/5. 3/5 dikurangi 2/5 hasilnya 1/5. Berarti bedanya 1/5. Bukan, karena mintanya negatif 5. Yang terakhir 45 dikurangi 50, oh negatif 5. 40 dikurangi 45 negatif 5 juga. Oh, pasti jawabannya yang D, yang negatif 5 ya bedanya gitu. Lanjut, menentukan suku ke N barisan aritmatika. Oke, kita nentuin suku ke N-nya ya. Suku ke N pada barisan 3, 9, 15, dan 21. Kita harus ingat kalau barisan aritmatika rumusnya pakai UN gitu ya. Oke, yang pertama kita cari A-nya dulu, yaitu ini kan, A-nya 3. Bedanya 9 kurang 3, 6. Berarti bedanya 6. Berarti masukkan rumusnya, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Berarti UN sama dengan A nya masukkan, oh 3,
N-nya belum ada kan, karena kita suruh nyari suku ke N-nya. Berarti N-1, bedanya berapa? 6. Kita taruh 6 di sini. 3-nya turunin. N-nya ganti 6. Kenapa? Ini kan dalam kurung. Kalau dikali sama 6, N-1 dikali 6, ini kan aljabar ya. Berarti N dikali 6 berarti 6 N. Min 1 dikali 6 berarti min 6 gitu ya. Berarti yang ada variabelnya terlebih dahulu 6N, taruh di depan. Terus 3 di sini, karena di sini plus berarti di sini di plus juga. Kalau di sini negatif berarti di sini negatif juga. Berarti 6N ditambah 3N 6N ditambah 3 min 6. Berarti 6N dikurangin 3 gitu ya, atau 6N min 3. Jadi rumusnya yang ini. Dapatlah yang D gitu ya. Lanjut. Menentukan suku ke N barisan aritmatika, masih sama ya. Oke. Soal yang kedua, pada barisan bilangan 2, 4, 6, 10, 14, 18, suku ke-50-nya adalah, wow, banyak nih suku ke-50. Jangan lupa barisan aritmatika UN rumusnya. Pertama kita harus cari A dan B-nya dulu. Suku pertama dan bedanya ya. A-nya 2, bedanya 6 dikurang 2 berapa? 4. Oh, berarti 4 suku. Bedanya 10 kurang 6, 4 juga. Oh, berarti benar. Bedanya 4 gitu ya. Tinggal masukkan deh ke rumusnya. UN A plus N min 1 kali B. Berarti UN. Kalau suruhnya suku ke-50 berarti U50. 2-nya dari mana? Ini A kan? A-nya 2. Berarti taruh sini. Ditambah 50. N-nya tadi diganti 50. Dikurang 1. Bedanya ditaruh di sini 4. Berarti 2-nya diturunkan. 50 dikurang 1, 49. Dikali 4. 49 dikali 4, 196. Ditambah 2, 198. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut. Pada suatu barisan aritmatika, suku pertama adalah 3. Oh, suku pertama. Dan suku ke-7 adalah 27. Oh, U7. Suku ke-10 barisan tersebut adalah, oh, kita suruh nyari U10-nya aja gitu ya. Oke. Suku pertama berarti A dong ya kan, atau U1 ya, 3. U7-nya 27. Kita cari U7 dulu untuk mencari bedanya tuh berapa gitu kan ya. Karena di sini nggak ada suku kedua nih. Langsung suku pertama sama suku ke-7, nggak ada suku kedua, suku ketiga nggak ada. Kita nggak bisa mencari bedanya langsung. Kita harus pakai rumus terlebih dahulu untuk nyari beda. Yo, U7 sama dengan A plus N min 1 kali B. Pakai rumus kan. U7 kan diketahui 27, ya kan? Taruh di bawahnya. Terus A-nya diganti angka 3. Ini dari sini. N-nya dari mana? Di sini kan 7. Turun sini. Oke, min 1 turunin. Bedanya belum ada gitu kan. 27 diturunkan. 3-nya turunin. 7 dikurang 1, 6. Bedanya 6 kali B, 6B gitu ya. Oke, diturunkan. Nah, ini kan angka yang sama angka dideketin. 27 dikurang 3. Kenapa kok kurang? Karena kan di sini positif kan, 3-nya pindah ruas jadi negatif. Jangan lupa aljabar kan. Sama dengan 6B. Yang ini turunin ke sini. 27 dikurang 3 hasilnya 24. Sama dengan 6B-nya turunkan. Berarti 24 dibagi 6 hasilnya 4. Berarti bedanya dapat nih 4. Oke, sudah ada A, sudah ada B. Berarti bisa nyari U10-nya langsung ya. U10 rumusnya sama. Kan kalau barisan pakai A plus N min 1 kali B. A-nya masukkan angka 3. Berarti kalau N min 1, N-nya berapa? Oh, suku ke 10. Berarti di sini ganti U10 atau diganti angka 10. Negatif 1. Bedanya dimasukkan. Oh, di sini angka 4. Berarti bedanya ditaruh di sini angka 4-nya. Oke. Berarti 10 dikurang 1, 9. Oh, maaf. Ini tadi. Oke. Di sini 10 dikurang 1, 9. 4-nya diturunin. Titik artinya kali ya. 9 kali 4, 36. 36 ditambah 3 hasilnya 39. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut soalnya. Diketahui barisan bilangan 4, 9, 14, 19, 24, dan 20. Oke, selanjutnya contoh soal. Diketahui barisan bilangan 4, 9, 14, 19, 24, dan 29.
tentukan suku ke-20-nya, berarti kita suruh nyari U20 ya, dari barisan aritmatika tersebut. Dan tentukan jumlah 10 suku pertama, berarti SN ya, berarti S ke 10, jumlah kan S 10 berarti S ke 10 gitu ya. Dan jumlah 20 suku pertamanya, wow, suruh nyari S10 dan S20 di soal gabungan nih ya. Yang pertama kita harus tentukan A nya dan bedanya terlebih dahulu. A nya, oh angka pertamanya 4, berarti 4, bedanya 9 kurang 4, 5, 14 kurang 9, 5, oh berarti bedanya 5 gitu ya. Terus kita masukkan ke rumusnya, UN ya, kalau suku berarti UN, A plus N min 1 kali beda. Oke, U20, suku ke-20 berarti U20, berarti A nya 4, terus 20 nya dari mana? N nya diganti dengan 20, dikurang 1, kurang 1 dari mana? Rumus. Bedanya kita taruh nanti ya, ditaruh di sini. 20 dikurang 1 19, bedanya berapa? 5, kita taruh di sini. Berarti 19 kali 5 95, 4 ditambah 95 99 gitu ya. Jumlah 10 suku pertama, berarti kita nyari S10. Masukkan rumusnya nih, yang N per 2 yang atas ini taruh di sini. Yuk, N nya diganti dengan angka 10 per 2. Terus 2 kali A, berarti 2 dikali A nya berapa? 4. N min 1 berarti 10, N nya kan, dikurang 1, bedanya berapa? 5, nih dari sini gitu ya, taruh di sini bedanya. Oke, 10 bagi 2 5, 2 kali 4 8, 10 kurang 1 9, 5 nya turunin, berarti 9 kali 5 45, 45 tambah 8 53, 53 dikali 5 265 gitu ya. Sekarang jumlah 20 suku pertama, berarti S20. Boleh pakai rumus S20 langsung, boleh pakai rumus ini juga boleh gitu ya. Pakai SN yang ini boleh, karena ada A sama beda, boleh pakai rumus yang ini. Kenapa kok Ibu pakai pakai rumus yang ini? Karena di sini kan suruhnya S20, sedangkan kita udah tahu U20-nya kan dari sini tadi gitu kan, udah dicari U20, berarti S ke 20-nya berapa gitu kan. S20 berarti 20-nya taruh sini. A-nya diganti angka 4. Ini kan A-nya tadi 4, taruh di sini. UN-nya berapa? U20 ya kan? Karena yang udah kita ketahui U20. Kalau S20 udah tahu U20 berarti pakai U20-nya, pakai rumus yang ini. Gitu. 20 bagi 2 berarti 10. 4-nya kita turunin. U20-nya 99. Ini kan? U20 kan berapa? 99, kita taruh sini. 99 tambah 4 103, 103 dikali 10 1030. Kalau misalnya kalian pakai rumus yang ini juga sama ya, hasilnya pasti 1030. Ibu udah cari gitu. Oke, selanjutnya jumlah 10 bilangan deret aritmatika adalah 300, berarti S10 sama dengan 300. Suku pertamanya adalah 12, berarti A nya 12. Suku terakhirnya berapa? Berarti suruh nyari U10 nya berapa gitu ya kan. Oke, ingat kalau ada kata jumlah rumusnya pakai SN ya, berarti S10 sama dengan 300 tadi kan, berarti A nya 12, UN nya berapa gitu kan ya, berarti SN N per 2 dikali A plus UN gitu. Berarti kenapa kok pakai rumusnya yang ini? Karena kita belum tahu bedanya gitu ya, nggak ada bedanya, berarti harus pakai rumus yang pertama. Tinggal S10 berarti S10 berapa? 300, berarti taruh di bawahnya. 10 bagi 2 taruh sini. 12 A nya diganti, ini kan 12, berarti diganti 12. UN nya belum diketahui kan, itu yang ditanya. Terus 300 kita kali kedua gitu ya kan, jadinya ke sini kali silang. 300 kali 2 dibagi 10 sama dengan 12 plus UN. 300 kali 2 600 dibagi 10 60, 12 plus UN, berarti ini 60 dikurangi 12, 12 nya pindah ruas ya, jadi dikurang. Kenapa kok nggak bagi? Ya karena di sini kan udah penjumlahan, berarti di sini pengurangan gitu ya. 60 kurang 12 48.
Oke, soal selanjutnya penerapan barisan aritmatika, soal cerita nih. Pada bulan Juli 2019, Pak Bagas menabung sebesar 1 juta di suatu bank setiap bulan. Berarti uang pertama nih, A-nya berarti 1 juta. Terus Pak Bagas Pak Bagas lalu menabung sebesar 100.000 lebih besar dari sebelumnya. Berarti per bulan nambah 100.000. Berarti dia nabung 1 juta, terus setiap bulannya nambah 100.000, nambah 100.000 terus. Berarti bedanya 100.000 sampai bulan Desember. Nah, tentukan jumlah tabungan yang harus disetor Pak Bagas pada bulan April. Bulan April kan. Berarti kita cari A-nya dulu kan. A-nya 1 juta tabungan pertama, ya kan? Setiap bulan nambah 100, berarti bedanya 100.000 gitu kan. Nah, sedangkan dia nabung bulan Juli 2019. Juli 2019 yang ditanya bulan April 2020. April 2020 berarti 10 bulan. Berarti yang ditanya adalah U10. Berarti masukkan U10 sama dengan A plus N min 1 kali B. Berarti U10, A-nya diganti 1 juta, N-nya berarti 10 yang ini kurang 1, bedanya dari sini 100.000 ya. Berarti 1 juta turunin, 10 dikurang 1 9, dikali 100.000. 9 kali 100.000 900.000 berarti 1.900.000. Jawabnya yang A gitu ya. Oke. Lanjut penerapan deret aritmatika. Kalau deret berarti SN ya. Sebatang besi dipotong menjadi 5 bagian. Berarti sehingga ukuran panjangnya membentuk barisan aritmatika. Berarti sebatang besi dipotong menjadi 5 bagian. Berarti S5 ya. Berarti 5 suku pertama nih. Panjang potongan besi terpendek. Berarti kalau terpendek itu bisa dikatakan suku pertamanya gitu ya. Dan terpanjangnya 35. Berarti U5-nya berarti 35 gitu kan. Kan karena tadi dipotongnya hanya 5 kan. Berarti 35 itu terpanjang. Berarti suku terakhir yang diketahui dari sini kan. Berarti U5 ya. Panjang besi sebelum dipotong adalah berarti kenapa tergolong deret? Karena panjang besi mula-mula berarti kan U1 ditambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 itu namanya SN, atau yang ini tadi kan S5 gitu. Oke. Kita suruh nyari S5-nya itu berapa. Berarti SN-nya N/2 A plus UN. Karena kita nggak ada bedanya, nggak ada beda, berarti kita pakai rumus yang pertama gitu ya. Kalau ada beda berarti pakai rumus yang kedua. Oke. A-nya kita ketahui 15 yang terpendek. U5-nya yaitu terpanjang 35. Oke, masukkan S5 sama dengan rumusnya. N-nya diganti 5, A-nya 15 dari sini. Terus UN-nya 35 dari sini, U5 kan. Terus 5/2 turunin, 15 tambah 35 50. Nah, ini bisa ke sini. Bisa 5 kali 50 dibagi 2 bisa. Kan kalau ke sini ya pakai cara yang ini, berarti 5 dikali 50 atau 50 kali 5 dibagi 2. Kan 50 kali 5 250 dibagi 2 125. Atau boleh pakai cara yang begini. Berarti 5/2 dikalikan 50. Berarti 50 coret ke 2. Berarti 50 bagi 2 dapat 25. 25 kali 5 berarti hasilnya 125. Boleh pakai yang begini, boleh yang ini gitu ya. Oke. Untuk pelatihan kalian kerjakan soal yang ini ya. Setiap minggu Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama Dina menyimpan 500.000, minggu kedua 700.000, minggu ketiga 900.000, minggu keempat 1.100.000. Berarti U1, U2, U3, U4. Begitu seterusnya setiap minggu bertambah 200. Loh, berarti bertambah 200 itu apa nih namanya yang ini gitu ya. Terus A, tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Berarti yang ditanya adalah suku ke-20. Yang B, tentukan mana tadi? Tentukan jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu. Berarti kalau jumlah itu adalah pakai SN. Kalau suku berarti pakai UN, kalau jumlah berarti pakai SN. Jangan lupa ya.
Berarti kesimpulannya adalah kalau barisan aritmatika berarti adalah kuncinya adalah selisihnya harus sama gitu, bedanya harus sama, itu namanya barisan aritmatika. Kalau barisan aritmatika rumusnya pakai UN, suku ya kan. Kalau penjumlahan atau deret berarti rumusnya pakai SN gitu ya. Oke, cukup sekian. Nanti soalnya yang ini yang terakhir nih nanti dikumpulkan dikirim ke Google Classroom-nya ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.